Halo semuanya, kenalin nama aku Keisha Sabila Senjaya. Aku dari Fakultas Kedokteran IPB Angkatan ke-61. Video kali ini aku akan menampilkan wawancara dengan dua orang dokter, yaitu yang pertama Dokter Buti dan yang kedua Dokter Gigi Wan. Selamat menyaksikan. Boleh dok perkenalan diri terlebih dahulu. Saya Dokter Kiki, saya dokter spesialis anak. Saat ini kita lagi di klinik ya, ini ya, klinik praktek, tapi biasanya saya praktek di rumah sakit Jawa. Ya, nama saya Dr. Miki Iwan Ahmad, spesialis kedokteran gigi anak. Saya merupakan dosen di FKG 4. Bagaimana dok tantangan dalam dunia kesehatan? Kalau kedokteran itu ilmunya selalu berkembang. Jadi tidak ada ilmu yang memang udah pasti, misalnya seperti ilmu dasar, seperti apa ya, kayak anatomi, fisiologi, itu sudah pasti. Tapi kalau yang untuk dunia kedokteran yang berhubungan dengan spesialis ya, jadi kan lebih untuk perawatan, pengobatan, itu selalu berkembang. Jadi seiring dengan teknologi itu pasti akan berkembang, makanya harus tetap kita harus ngikutin perkembangan dunia kedokteran itu. Ya, di Indonesia ya kedokteran kesehatan gigi, apalagi pada anak itu masih salah satu masalah yang besar, terutama karena banyaknya tingginya insidensi karies. Lebih baik menggunakan obat antibiotik atau herbal dok? Semua pengobatan itu harus sesuai dengan indikasi. Jadi obat itu banyak. Jadi obat dokter itu bukan hanya antibiotik, banyak obat-obat yang lain ya. Antibiotik itu salah satu yang harus dengan resep dokter dan penggunaannya harus tepat indikasi. Yang terkait obat herbal itu harus hati-hati karena kadang-kadang buktinya tidak kuat. Jadi hanya karena sugesti untuk kita tahu misalnya, oh obat ini itu mengobati ini gitu. Jadi maksudnya efeknya bagus. Nah itu nggak bisa hanya dicoba terus, oh ini bagus nih ke satu orang. Jadi harus benar-benar melewati penelitian yang terstruktur. Ya memang kalau di dunia kedokteran gigi masih jarang ya pakai obat herbal, terutama kalau infeksi kan berkaitan dengan infeksi bakteri terutama ya. Nah antibiotik memang sebaiknya tidak boleh dilakukan dalam jangka panjang. Jadi sebaiknya harus tepat sasaran dan diagnosanya yang paling penting, karena antibiotik itu arahnya kemana, bakterinya seperti apa. Bagaimana pandangan dokter terkait imunisasi dan virus? Imunisasi itu fungsinya adalah untuk melindungi. Jadi jangan sampai anak-anak itu sakit dulu, menderita dulu, baru kebal. Kan intinya kalau anak-anak semakin muda, dia terhadap tubuhnya ya, imunitasnya belum bagus. Jadi kalau dikasih sakit sedikit, itu bisa jadi parah. Ya kita harus tetap sehat ya, jadi imunitas kita harus lebih terjaga karena virus itu sebetulnya nggak ada obatnya. Jadi hanya lewat daya tahan tubuh kita saja virus itu bisa diberantas ya. Jadi imunitas itu akan terbentuk oleh ya mungkin gaya hidup yang sehat ya. Fase terberat saat S1 dok? Satu itu adalah masa-masa kita adaptasi ya, dari SMA, dari pembelajaran SMA ke pembelajaran yang kuliah ya. Kadang-kadang kita juga harus menyesuaikan cara belajarnya. Terus setelah itu juga kita harus bisa menguasai ini bidang baru ya. Di koas ya, pasti di koas ya. Karena di koas itu kan kita mesti cari pasien, merawat pasien, mesti keep in touch terus dengan pasiennya. Jadi memang koas itu kan cukup lama ya, jadi koas itu memang yang paling berat. Mungkin kalau di kedokteran umum pasti lebih berat lagi itu nanti dibandingkan kedokteran gigi ya. Saran bagi mahasiswa FK dok? Bisa untuk saran, jangan putus asa, maksudnya jangan gampang menyerah, jalani saja pelan-pelan, nggak usah terburu-buru. Jadi maksudnya nggak usah ngasih batas standar yang terlalu tinggi ya gitu. Jadi jalani saja, terus walaupun tetap usaha, karena walaupun kecil tapi pasti nanti ada manfaatnya kok ya ini ya. Terus jangan ragu untuk belajar dari banyak apalagi sekarang ya media ya. Jadi sebetulnya yang pertama sih kalau mau jadi dokter tekun ya, harus tekun, rajin membaca ya. Jadi nggak bisa males ya, karena dunia kedokteran itu kita memerlukan suatu ketelitian, terutama ketelitian, kehati-hatian dalam merawat pasien nanti ya. Belajar jangan sistem kebut semalam, nggak akan bisa ya. Dengan kompleksitas penyakit sekarang itu tantangannya akan makin besar ya. Suka duka menjadi seorang dokter? Sukanya banyak, dukanya juga ada. Sukanya ya senang, ada suatu kepuasan ya, misalnya kita bisa nolong orang. Dukanya ya itu sih memang berat ya, ini dan lama. Sebagai dokter sih sekarang lebih banyak sukanya ya. Dukanya mungkin waktu sekolah dulu ya, susah banget ya. Ya sudah dilewati lah yang sulitnya ya. Jadi sekarang tinggal dilanjutkan aja nanti sampai nanti lah ya, sampai saya nggak bisa praktek lagi ya. Jadi sekarang sih banyak sukanya ya, jadi dukanya sedikit sekali ya. Cuman merawat pasien itu kadang-kadang mungkin ya, waktu saat pasien kita meninggal itu yang kadang-kadang membuat kita terpukul ya. Cukup sekian, terima kasih.